Siapa? Gimana kabarnya tadi? Baik. Oke, sebelumnya Bapak akan tafsir terlebih dulu ya. Oke. Bu, Hadir Pak. Sania, Uci. Hadir Pak. Oke. Baik. Nah, baik. Ini kita akan membahas materi stabilisasi politik dan keamanan pemerintahan Orde Baru. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa kebenaran Orde Baru? Orde Baru Pak. Nah, Orde Baru itu dimulai dari tahun 1996 sampai 1998. Nah, saya bisa baca video pembelajaran kita. Video pembelajaran Pak. Ayo tanya. Video pembelajaran setelah pembelajaran materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan latar belakang lahirnya pemerintah Orde Baru. 2. Menentukan analisis kebijakan stabilitas politik yang ditetapkan pemerintah Orde Baru. Menjelaskan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Menganalisis dampak stabilitas politik dan keamanan terhadap kehidupan masyarakat. Mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan politik pada masa Orde Baru Pak. Oke, kita bisa namanya. Nah, jadi ini kita konsep yang akan kita bahas. Nah, lanjut. Nah, latar belakang dari Orde Baru. Dulu lanjut. Ada yang tahu siapa sih presiden? Soekarno. Salah satu benar Soeharto. Nah, jadi pemerintahan Orde Baru ini muncul setelah Indonesia mengalami krisis politik, ekonomi, dan keamanan pada akhir masa Orde Baru. Orde Lama. Nah, puncaknya itu peristiwa B30S PKI. PKI, tapi sekarang sudah dengan gerakan 30 September. Nah, sebelumnya Bapak menanya ini, siapa yang membunuh, menculik jenderal pada saat Jenderal ini siapa itu yang kita terangkan itu? pasukan apa? PKI. Salah. Cakra Birama. Betul. Nah, jadi Cakra Birama itu dulunya adalah pengamanan pasukan pengaman presiden. Nah, tapi sekarang namanya telah diganti menjadi Pas Pampres, pasukan pengaman presiden. Nah, Pak, permisi ya Pak. oke. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan mulai-mulainya kekuasaan Presiden Soekarno dan meningkatnya peran militer dalam pemerintahan. Nah, setelah mulai-mulainya pemerintahan Soekarno dan kurang percaya dari masyarakat, dan pada tanggal 11 Maret 1966 dan Soekarno menurunkan surat perintah 11 Maret atau Supersemar. Nah, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan dalam memulihkan keamanan negara. Nah, surat tersebutlah menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara bertahap untuk mulai melaksanakan pemerintahan Orde Baru. Nah, oke, kita lanjut. Dua, stabilisasi politik dan keamanan. Nah, pemerintah Orde Baru memiliki beberapa tujuan dalam menjalankan kebijakan stabilisasi politik dan keamanan. Yang pertama, menciptakan kondisi negara yang aman dan tertib. Kedua, mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Ketiga, menjaga politik yang dapat melalui pemerintahan. Keempat, membuat kekuasaan tingkat pusat. Kelima, mencegah teknologi yang dapat menaikkan negara.
Kerjasama Keberhasilan Pembangunan Nasional. Itu kebijakan stabilisasi politik. Nah, pada masa Orde Baru, perencanaan partai politik mulai dilakukan. Nah, di sini partai politik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, golongan karya atau Golkar. Nah, jadi Golkar ini adalah satu partai dengan anggota para tentara, para kaum elit. Nah, kalau Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini yaitu partai-partai Islam yang dulunya, berarti sekarang pada Orde Baru digabung menjadi P3. Nah, nanti itu Partai Demokrasi Indonesia. Nah, PDI ini dulunya terdiri dari partai-partai non Islam. Non Islam maksudnya nggak Islami. Dan juga partai Wong Cilik dan juga partai Katolik. Nah, sekarang juga belum menjadi PDI. Nah, jadi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konflik politik dan mempermudah kontrol pemerintah terhadap sistem politik nasional. Nah, Golkar menjadi kekuatan politik dominan selama masa Orde Baru. Nah, yang kedua itu pelaksanaan pemilu secara teratur. Nah, pemerintah melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali, mulai dari tahun 1991 hingga 1997. Meskipun demikian, pemilu ini masih tidak sepenuhnya demokratis karena pemerintah memiliki pengaruh besar dalam proses politik aset pemilu. Nah, Golkar selalu memenangkan pemilu karena didukung oleh pemerintah dan aparat negara. Nah, dilaksanakan pemilu itu hanya sekedar formalitas saja. Ujung-ujungnya sudah diatur. Makanya Partai Golkar selalu menang dan bersatu terus berkuasa. Oke. Selanjutnya, nah, yaitu ketiga pembatasan kebebasan politik. Nah, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap kebebasan politik masyarakat melalui pembatasan kebebasan pers. Nah, yaitu pemerintah mengurangi akan kayak kegiatan jurnalistik. Baru yang kedua, pengawasan organisasi politik. Nah, dulunya pada Orde Baru organisasi politik seperti AMI, dan lain-lainnya sangat dibatasi karena mengganggu akan stabilitas politik pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga itu permasalahan aktivitas mahasiswa. Nah, di sini aktivitas mahasiswa dibatasi. Nah, jadi karena kita sering dapat sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Nah, jadi ini seperti salah ya. Sudah semangat. Paling murah. Yang kedua adalah semangat. Semangat. Sore. luar biasa. Ulang ya. Sore biasa. Tetap semangat. Paling Oke, ulang ya. Semangat sore. Akan kita akhiri belajar kita. Nah, sebelumnya Bapak akan memberi soal bicarakan hari ini ya. Nah,
3 detik lagi ya. Tidak. Baik. Oke, anak-anak nanti ini waktunya ya. Ya. Yang bagus dapat sesuatu. Itu rahasia. Kurang untuk kepala sekolah ya Bapak ya. Oke, anak-anak kita akan akhiri belajar kita pada sore ini. Semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Adapun kekurangan, kesalahan dan penyampaian Bapak mohon maaf ya. Oke, anak-anak, sebelum kita pulang, acara ini kita berdoa. Belum bisa memimpin doa sebelum Kita pulang, kita berdoa. Amin. baik. Baik, kita pulang. Hati-hati jalannya anak.